Selamat malam Living for You, selamat malam Bro and Sis. Apa kabarnya? Izinkan saya untuk boleh menyapa teman-teman di malam hari ini. Saya dengan Sandy. Salam kenal semuanya. Selamat malam. Bisa mungkin malam hari ini Bapak Ibu yang sudah hadir bisa say hello di kolom chat supaya setidaknya saya bisa tahu nih saya hadir sudah enggak di antara Bapak Ibu semuanya. Sekali lagi selamat malam Bro and Sis, Living for You. Senang sekali bisa bersama-sama. Acara akan kita segera mulai di 10 menit ke depan. Mohon Bapak Ibu, saudara-saudara, Bro and Sis bisa mengajak temannya, timnya untuk hadir di training malam hari ini. Karena malam hari ini benar-benar luar biasa ya. Hari ini kita akan belajar banyak dari pembicara kita yang saya sangat kagumi. Kenapa? Karena kalau beliau sudah menyampaikan dari materinya beliau ini, saya sudah ini konsentrasi tingkat tinggi ya, karena yang disampaikan itu biasanya padat sekali dan itu bisa kita terapkan. Jadi Bro and Sis semuanya, pastikan tim Anda hadir di malam hari ini. Saya sudah lihat ada beberapa puluh orang yang hadir. Cuma saya nggak tahu ini yang hadir ini dari mana saja. Kalau perkenankan Bro and Sis bisa say hello pada teman-teman di kolom chat dan juga bisa sampaikan dari mana. Silakan Bro and Sis, kita menyapa satu dengan yang lainnya. Biar saya juga tahu, malam hari ini adalah bentuknya webinar. Jadi Bapak Ibu, Bro and Sis mungkin tidak bisa melihat satu dengan yang lainnya, tapi saya bisa melihat ini ya. Sudah ada beberapa puluh orang yang hadir, masih kurang banyak ini yang hadir. Sangat disayangkan jika dilewatkan momen seperti ini ya. Momen di mana kita bisa belajar sama-sama, momen di mana kita mengupdate informasi kita. Tidak ada kata terlambat, tidak ada kata yang namanya senior lebih mengerti ya. Kalau Bapak Ibu, Bro and Sis bisa melihat di daftar nama yang sudah hadir di malam hari ini, saya melihat ada beberapa ini leader-leader justru ya, leader-leader. Jadi sangat disayangkan jika tim Anda yang baru-baru khususnya tidak hadir malam hari ini. Wah, sangat disayangkan ya. Bagi Bro and Sis yang sudah hadir malam hari ini juga siapkan tempat ruang yang nyaman untuk kita semua bisa belajar, mengerti, gitu ya. Jangan dilewatkan. Tapi sebelum kita mulai di sekitar 5-6 menit ke depan, izinkan Bro Pijar bisa menyampaikan beberapa video kita. Saya persilakan, Bro Pijar. Living for You Surabaya, live inspiring unity. Bisnis plan-nya luar biasa, nggak ada yang ngalahin. Bisnis hybrid yang sangat fenomenal. Semakin maju, semakin booming pokoknya. Yang ada masalah kesehatan, ada yang masalah ekonomi, banyak sih. Itu merasa tertolong dengan adanya Living for You. Living for you, Living for you, Living for You, life inspiring unity. Semuanya apa kabar kita hari ini? Oke, berikan aplaus untuk Anda. Kita hari ini ada di acara Recognition Day Surabaya. Berikan aplaus untuk Anda semua. Selamat siang Bapak Ibu. Jadi saya percaya satu hal ya, kalau kita ingin berbisnis, jangan pernah melawan arus tren. Saya sangat gembira sekali
diberi kesempatan untuk mengajar kesehatan, pentingnya menjaga kesehatan. Mari kita sambut CEO Living for You, Mr. Henry Liu. Fokus pada tujuan impian, percaya diri dan bekerja keras. Tanpa kerja keras, teman-teman tidak mungkin bisa melewati hambatan yang ingin teman-teman dapatkan. Luar biasa, Mr. Henry Liu. Rubah hidup Anda mulai hari ini, Bapak Ibu. Jangan, kalau Anda mau join, jangan tunggu besok. Kenapa? Besok itu banyak lagi. Anda sibuk, Bapak Ibu. Kalau Anda memang mau join, langsung, Bapak Ibu. Nggak usah tunggu-tunggu besok. Cause you're a sky full of stars. I'm gonna give you my heart. Cause you're a sky full of stars. Cause you light up the path. I don't care, go on and tear me apart. I don't care if you do. Cause in the sky full of stars, I think I saw you. Living for You Surabaya. Live inspiring unity. Cause you're a sky. Pesan untuk Living for You, selalulah berinovasi yang terdepan dan jadilah bermanfaat bagi sesama. Ini tentang acara ini luar biasa sekali. Ini acara yang ketiga, yang pertama di Jakarta, kedua di Bali, dan hari ini yang ketiga, dan saya selalu ikut. Dan luar biasa sekali, bagi teman-teman yang belum ikut, harus. Dan keluarga besar Living for You, ya. Tentunya kita mengundang, jangan hanya kita sukses sendirian saja, terutama Anda juga yang hari ini sudah datang, bawa tim Anda, ya. Living for You momentumnya akan sangat besar, semakin besar, ya. Kita percaya semuanya yang hadir di sini, ya, itu akan semakin sehat dan sukses. Living for You. Salam sukses mulia. All crew, stand by. Audio, stand by. Lighting, stand by. Graphics, stand by. Three, two, one. Ya, selamat malam sekali lagi untuk Brosis Living for You. Senang sekali saya menyapa kembali beberapa teman-teman, rekan-rekan, ya, Brosis, Broensis yang sudah hadir malam hari ini. Terus bertambah, luar biasa. Senang sekali malam hari ini. Tadi kita lihat beberapa video dan salah satunya adalah Warrior, ya, Warrior Trip
untuk teman-teman nanti ada beberapa pengumuman. Nah, malam hari ini kita akan belajar banyak Bapak, Ibu, Saudara. Tapi sebelumnya perkenankan Bro and Sis, saya boleh tahu apakah ada di malam hari ini yang baru join Living for You 1-2 minggu ke belakang. Boleh Anda, Bro and Sis, boleh say hello atau present gitu ya di kolom chat juga. Yang baru pertama kali 1-2 minggu ini join di Living for You. Supaya kita tahu, wah saya sudah 1 tahunan ini ya, jangan ditanyakan ini Bro Pijar ini ya. Saya juga masih baru ya, Bro and Sis. Jadi malam hari ini temanya luar biasa. Banyak sekali di tim kita tuh yang bertanya, saya harusnya bagaimana ya? Ya, ada yang sudah 1 bulan, 2 bulan, Pak saya ketinggalan Pak, sudah tidak tahu harus mau ngapain. Nah, momen seperti ini, wah ada Robitan. Yang baru jadi banyak di tim kita yang akan selalu bertanya, bagaimana saya harus memulai ya? Bagaimana ya? Jadi terlalu banyak pertanyaan-pertanyaan ini, tetapi juga nggak ada yang mengarahkan mereka. Nah, senang sekali dan bagus sekali di malam hari ini kita bisa belajar dari ahlinya yang akan menuntun kita, yang akan mengarahkan kita dari pengalaman beliau bagaimana memulai sebuah bisnis network, khususnya di Living for You, karena beliau ini adalah founder dari Living for You. Dan kalau Bapak Ibu ketemu sama beliau ini, wah semangatnya ini kayaknya nggak ada habisnya ya. Kayaknya minum Stamex terus ini ya. Tanpa Stamex itu semangatnya luar biasa terus. Jadi Bapak Ibu jangan lewatkan momen-momen di mana Anda belajar malam hari ini. Siapkan kopinya, siapkan tehnya, siapkan catatannya. Dan saya ada tips untuk beberapa bagi Guru and Sis. Yang pertama adalah, walaupun Anda beraktivitas yang lain, Anda bisa konsentrasi, dan ketika ada sesuatu materi yang Anda rasa ini baik, Anda bisa repeating ya. Salah satu memantapkan dari apa yang kita belajar adalah repeating, pengulangan. Jadi ketika Bro and Sis mendapatkan informasi sesuatu yang baik, Anda bisa mengucapkannya, mengulangnya, sehingga Anda mengerti, memahami, dan tinggal action ya. Baik, tidak berlama-lama, Bro and Sis, pada malam hari ini kita akan mendengarkan materi dari Bro Dodoli. Saya bisa panggil Bro kali ini ya, sudah lebih akrab ya, dulu saya panggilnya Pak begitu ya. Nah, saya boleh menyapa selamat malam Bro Dodoli, atau saya panggil kadang-kadang panggil Kolo Dodoli. Selamat malam. Waduh. Malam Bro Sandy. Ya, suara saya jelas ya? Oh, jelas. Oke. Hari ini kita temanya white and black gitu ya. Jadi tepat ini, warna-warni gitu nih. Ya. Oke. Thank you. Saya persilakan Bro Dodo. Yes, Bro Sandy. Thank you untuk perkenalannya ya. Jadi luar biasa Bro Sandy sebagai moderator atau MC kita malam hari ini ya. Teman-teman, jadi malam hari ini bahagia sekali saya diberi kesempatan untuk bisa berbagi langsung kepada teman-teman, terutama yang disampaikan dari Bro Sandy, bagaimana Anda yang masih dalam waktu dekat ini baru bergabung di Living for You. Tentunya malam hari ini saya ingin berbagi ya, bagaimana Anda mengawali bisnis kita, terutama di Living for You ya. Oke. Ya, jadi materi hari ini cukup padat sebenarnya ya. Sebelumnya saya ingin tahu dulu teman-teman di sini ya, yang benar-benar sudah siap, biar saya juga tetap semangat di sini, boleh di kolom chat dulu, apakah sudah siap teman-teman? Belum ada yang siap nih? Kolom chatnya sudah dibuka nggak ini sama Mas Wijar ya? Oh sudah ya harusnya ya. Oke, baik ya, siap. Thank you teman-teman ya. Baik, kita sama-sama ya. Jadi di sini saya tidak bermaksud untuk menggurui ya. Saya ingin berbagi bagaimana sebenarnya, karena banyak orang masuk ke industri kita itu memiliki sesuatu yang ingin dicapai. Ada target, ada impian, apapun itu ya. Tetapi masih banyak yang bingung bagaimana untuk memulai. Jadi malam hari ini saya akan berbagi bagaimana caranya kita mempersiapkan diri. Tentunya di sini saya berharap nanti ke depannya teman-teman juga bisa duplikasikan kepada tim Anda. Oke, izinkan saya untuk mulai untuk share screen malam hari ini ya. Ini suara sedikit serak ya. Saya sudah
agak habis suaranya hari ini. Semoga tetap lancar ya. Oke, kita akan start. Bro Sandy, tolong diinfo kalau misalkan slide saya sudah tampil full screen. Oke, kita tunggu sebentar. Oke, siap. Oke, silakan. Oke, thank you. Oke, jadi kita bisa lihat tema kita malam hari ini adalah startup atau persiapan awal bisnis Living for You. Ini adalah bagian pertama dari basic training kita, ya. Banyak orang belum tahu bagaimana cara memulai bisnis kita. Sebelumnya kita harus memiliki, bagi saya itu frekuensi yang sama, ya, seperti Liftera kita. Jadi bagaimana frekuensi itu bisa menjadi satu, terutama kepada tim-tim Anda yang baru awal ya masuk ke industri network marketing atau sering dikenal dengan MLM. Oke. Nah, frekuensinya kita samakan dulu. Intinya di bisnis jaringan atau network marketing itu sama. Semua tidak ada yang instan ya Bapak Ibu ya. Setuju ya? Jadi kita sepakati dulu. Kalau misalkan Anda join di Living for You dengan memiliki satu gambaran bahwa saya join bisa cepat berhasil, cepat kaya di Living for You. No. Ya, semua berproses. Maka hari ini kita akan bahas step by step-nya. Ya, tidak ada jalan pintas untuk menuju ke sebuah kesuksesan. Sebelumnya saya akan membuka dengan pola sukses. Saya yakin Bapak Ibu, teman-teman semuanya, semua ingin sukses. Setuju ya di bisnis Living for You kita ini. Nah, tentunya sukses itu memiliki sebuah pola dan gagal pun itu memiliki sebuah pola. Tentunya kita tidak mungkin belajar dari pola yang gagal. Jadi hari ini kita akan mengawali dengan pola sukses dulu. Ya, pertama kita sepakati semuanya bahwa sukses itu membutuhkan sebuah proses. Setuju ya? Proses apa aja? Seperti usaha yang Anda, waktu Anda, ataupun effort yang Anda gunakan, salah satunya adalah siap untuk belajar. Ya, seperti malam hari ini saya berbagi. Ya, teman-teman bisa belajar, mungkin yang sudah mendapatkan ilmunya bisa digunakan untuk duplikasi kepada tim Anda. Ya, saya percaya di dunia ini tidak ada orang yang tidak bisa. Hanya ada orang yang tidak mau belajar. Ingat ya, kita semua dilahirkan, ya, belum bisa lari, belum bisa jalan, bahkan berdiri. Semua berproses, betul ya? Kita belajar untuk berbalik, ya, sejak kita bayi, ya, kita belajar berdiri, kita belajar itu dan ini. Akhirnya semua orang bisa berproses untuk bisa berlari dan lain-lainnya. Itu semua proses kita lewati. Oke? Nah, maka di sini kegagalan adalah sebuah proses menuju kesuksesan. Kalau Anda ingin sukses, tetapi takut menghadapi kegagalan, lupakan sukses. Setuju ya? Jadi kalau kita sejak kecil, kita masih bayi, kita merangkak, kita jatuh nggak berani merangkak lagi. Kita belajar jalan, kita jatuh nggak berani jalan lagi. Nggak ada orang yang bisa jalan nanti di dunia ini kan, setuju ya? Jadi kita saat bayi aja kita punya sebuah kemauan yang besar untuk bisa berjalan, berlari, dan lain-lainnya. Ya, tapi banyak orang justru setelah lulus, ya sudah lulus dari bangku sekolahnya, masuk ke masyarakat, itu tidak ada sebuah keberanian. Bakal sedikit kegagalan pun itu sudah tidak mau gitu loh. Ya. Padahal tidak ada orang yang gagal. Yang ada hanya orang yang berhenti mencoba. Artinya apa? Kesuksesan dan kegagalan itu bukan dua jalur yang berbeda. Oh, kanan itu sukses, kiri itu gagal. Tidak. Hanya satu jalur ya teman-teman ya. Nah, yang membedakan adalah pada saat orang gagal dan dia tidak mau meneruskan lagi atau putus asa pada saat di tengah jalan, dia berhenti mencoba, itu kita sebut sebagai gagal. Tetapi orang yang akan sukses pada saat dia setiap kali menghadapi sebuah kegagalan, dia akan bangkit dan mencoba. Oke? Jadi semua orang bisa sukses. Kuncinya adalah asal mau belajar dan tidak pernah berhenti mencoba. Ya, jadi tentunya ini adalah sesuatu yang kita harus samakan frekuensinya. Ya, kita belajar dari apa yang menurut saya, ya, itu semua orang bisa sukses di bidang apapun. Oke? Kalau memang teman-teman sudah setuju, ini dia. Bisnis network marketing bukan cara cepat untuk kaya, tapi cara yang sangat sederhana untuk membuat kita cepat kaya. Ya, kita sepakati dulu ya, bukan cara cepat, cara sederhana. Tentunya ini singkat aja ya. Kalau kita disuruh pilih nih teman-teman. Oke, disuruh pilih ya. Di sini ada 4 kelompok manusia. Teman-teman pilih yang mana? Coba di kolom chat. Saya sambil lihat ya teman-teman. Mau yang kolom yang kemana? Jadi orang yang pertama, yang nggak punya waktu, nggak punya uang. Yang kedua, waktunya banyak tapi nggak punya uang. Yang ketiga, nggak punya waktu, uangnya gede, banyak lah. Yang keempat, punya waktu, punya uang. Coba
Yang milih boleh ditulis angkanya di kolom chat sambil saya mau tahu nih, teman-teman ini lebih banyak mau masuk ke kelompok tipikal yang keberapa? Oh, Pak Hari, siap. Ya, 4. Baru 2 orang nih, 4. Oke. Ya, saya butuh 5 orang minimal. Oke, baik. Sudah lebih ya. Baik, thank you teman-teman. Ya, saya yakin semua pasti mau yang keempat. Nah, tujuan dari bisnis kita adalah bagaimana kita menuju tipe kelompok keempat. Oke, ini yang kita tekankan, yaitu bagaimana kita bisa memiliki freedom. Freedom yang sesungguhnya adalah kebebasan bukan hanya di finansial kita atau keuangan, tapi juga di waktu. Anda banyak uang, tapi Anda nggak punya waktu untuk keluarga Anda, sama saja, setuju ya? Satu lagi, freedom pikiran. Ya, kalau Anda misalkan memiliki banyak uang, ya, banyak waktu, tapi pada saat Anda liburan masih kena pikiran ini, pikiran itu, liburan pun nggak tenang. Setuju ya? Jadi freedom yang kita benar-benar kejar di bisnis kita, itu benar-benar freedom. Nah, tujuan kita bagaimana kita bisa menuju freedom. Padahal semua orang itu punya 24 jam yang sama. Ya, jadi pengaturan waktu awalnya sepakati juga. Ya, banyak orang tidak bisa sukses karena suka menunda. Di sini singkat aja, kalau setiap kali Anda bangun tidur, ada hal-hal yang perlu Anda lakukan atau sudah Anda rencanakan, Anda harus bisa membedakan mana yang harus diprioritaskan. Setiap orang punya 24 jam kok, nggak ada yang punya 25 jam, bahkan 26 jam. Kenapa ada orang yang sukses, ada orang yang tidak bisa sukses? Jadi pengelolaan waktu ini sangat penting. Satu, jangan pernah menunda. Ya, jadi kita utamakan prioritas hal-hal yang penting dan mendesak. Hal-hal yang tidak penting, yang tidak mendesak, kita lupakan dulu. Ya, kita keluar dari zona nyaman dan kita mulai membangun sesuatu dengan sesuatu yang baru juga. Oke, pengelolaan waktu sangat penting. Rahasia bisnis yang bisa membuat Anda kaya, bisnis yang dibangun dengan faktor kali. Ya, seringkali kalau teman-teman yang sudah sering mengikuti Zoom atau di training-training saya biasanya ya, nggak asing dengan faktor kali. Ya, apa yang bisa membangun faktor kali? Bisnis yang bisa membangun faktor kali adalah bisnis yang bersistem, seperti Living for You. Dengan sistem yang ada, ya tujuan kita adalah bangun aset. Dan aset inilah yang bisa menghasilkan faktor kali alias passive income. Oke, paradigma kerja ini penting. Banyak orang masuk ke industri kita, tapi tidak memahami paradigma kerja sama sekali. Ini singkat, cash flow quadrant. Mungkin dari teman-teman ada yang pernah baca bukunya Robert Kiyosaki ya. Ada yang mungkin masih belum atau belum begitu paham tentang ini. Hari ini saya nggak fokus ke sini, cuman saya ingin membedakan. Apapun pekerjaan kita di dunia ini, kita bisa menghasilkan uang. Anda bisa kaya dengan cara apapun, profesi apapun. Ya, kalau Robert Kiyosaki membagikan menjadi 2 kuadran aja, kuadran kiri dan kuadran kanan. Kuadran kiri adalah E, employee, S, self-employed, yang kanan adalah business owner dan investor. Artinya, Anda menjadi seorang karyawan atau employee sekalipun, Anda bisa kaya. Anda bisa digaji 50-100 juta setiap bulan. Bahkan Anda kalau kerja di satu perusahaan besar, Anda mendapatkan fasilitas bermacam-macam. Bisa Anda kaya. Apalagi kalau Anda seorang self-employed, Anda seorang profesional, Anda seorang dokter, Anda seorang lawyer. Pertanyaan saya adalah, bisakah Anda tetap menghasilkan uang sebagai seorang employee kalau Anda ingin berlibur 1 bulan? Nggak usah 1 bulan deh, 2 minggu. Boleh? Saya rasa nggak mungkin ya. Apalagi kalau Anda seorang employee yang benar-benar memiliki jabatan penting di perusahaan Anda. Apakah Anda seorang dokter kalau ingin berlibur 2 minggu ya, atau seorang lawyer, dan Anda tetap mendapatkan honor atau penghasilan Anda selama 2 minggu? Saya rasa enggak juga. Artinya apa? Anda di kuadran kiri bisa membuat Anda kaya, menghasilkan banyak uang, tapi Anda tidak bisa terlepas dengan penukaran uang Anda. Waktu Anda. Itu dia. Anda menggantikan waktu dengan menghasilkan uang. Itu di kuadran. Kalau di kuadran kanan adalah bagaimana Anda menjadi seorang business owner ataupun investor. Kalau business owner ini menjalankan bisnis yang memiliki sebuah sistem. Oke, seperti Living for You atau franchise yang kita sudah sering dengar. Kalau investor sudah tidak perlu pusing lagi ya. Jadi itu sudah memiliki kekayaan yang luar biasa dan investasinya itu asetnya ada di mana-mana. Tidur pun uang berjalan. Artinya apa? Kalau di kuadran kanan, kita tidak perlu menukarkan waktu kita untuk menghasilkan penghasilan kita. Itu yang kita sebut sebagai passive income. Nah, Living for You berada di kuadran mana? Di kuadran kanan. Tetapi masalahnya banyak orang masuk ke bisnis kita, jelas-jelas itu di kuadran kanan. Tetapi mindset-nya dan cara kerjanya berhenti di kuadran kiri. Oke, nanti saya kasih contoh.
Oke, lanjut ya. Ini sering di bisnis stock ya. Kita bekerja untuk mendapatkan penghasilan. Pada saat kita berhenti bekerja, penghasilan berhenti. Ya, paradigma yang kita jalankan adalah bangun aset penghasilan pasif untuk mengejar impian. Oke, ini contohnya ya. Ilustrasi ada 2 ekor hewan di sini, ada cecak dan laba-laba. 2 hewan ini memiliki satu kesamaan, yaitu makannya serangga lah ya. Mereka untuk bisa konsumsi serangga sebagai makanan atau sadapan mereka. Ya, bedanya caranya. Kalau seekor cicak, setiap kali dia mau makan, dia harus menukarkan waktunya, ya, berburu serangganya, baru dia bisa dapat makanannya. Tapi kalau laba-laba, dia membuang waktu awalnya, jangan membuang lah, meluangkan waktu awalnya untuk bangun asetnya, yaitu membangun jejaring laba-labanya. Tetapi pada saat jaring-jaring labanya itu jadi, pada saat dia ingin makan, itu adalah asetnya. Serangga akan terperangkap di situ dan dia tidak perlu untuk menukarkan waktu untuk mendapatkan makanannya. Setuju ya? Dan Anda pernah tahu ya, kalau laba-laba itu membangun jaring-jaringnya, ketiup angin, kena ranting pohon, rusak, apa yang dilakukan? Apakah dia putus asa berhenti di situ? Enggak, teman-teman. Laba-laba itu akan terus mengulangi dari awal dan membangun jaringan itu lagi, jejaringnya. Itu luar biasanya. Ini adalah perbedaan. Nah, tergantung kita mau menjadi seorang cicak, ya, seperti cicak maksud saya, atau cara kerjanya laba-laba. Ini ada contohnya. Kenapa kita network marketing atau MLM? Ya, banyak orang yang seperti tadi saya katakan, kita bisa kaya dari profesi apapun. Tetapi saya ingin bertanya ya kepada teman-teman ya. Sekarang Anda punya penghasilan, Anda punya profesi. Selama ini, berapa modal yang Anda keluarkan untuk pekerjaan Anda? Pernah kita pikirkan? Kalau saya membangun satu bisnis, saya pasti pikirkan dong, modalnya berapa? Setelah saya keluarkan dapat apa? Berapa lama saya bisa BEP? Kalau bisnis ini jalan bagaimana? Kalau bisnis ini nggak jalan, apa kerugian saya? Betul ya? Nah, apakah benar-benar kita pikirkan? Dan berapa lama kita benar-benar bisa menghasilkan sesuatu? Ya, jadi banyak pekerjaan di situ. Tapi kenapa sih network marketing? Karena satu, modalnya kecil. Tapi potensi penghasilannya teman-teman tahu semuanya. Tanpa batas, boleh dikatakan unlimited. Itu untuk active income-nya. Bagi teman-teman yang jago sponsoring. Oke? Kedua, tidak perlu menyediakan tempat. Kita beli sebuah sistem. Semua sudah disiapkan oleh Living for You. Betul ya? Stok barang pun nggak perlu. Yang ngirim produk siapa? Ya stokis. Ya pusat. Betul kan? Legalitas kita nggak perlu pusing. Bahkan kita tahu ya, izin dan legalitas itu nggak mudah untuk didapatkan. Betul ya? Jam kerja kita bebas. Tidak memiliki resiko. Kenapa? Saya bilang nggak punya resiko. Karena kita pada saat join eksklusif sekalipun, kita dapat produk senilai 20 juta kok. Betul nggak? Kita minimal sudah dapat produk yang manfaat. Bisnis ini tujuannya adalah autopilot. Itu target kita. Kalau Anda hanya fokus ke jualan, nanti saya ceritakan apa bedanya. Kalau Anda tidak bisa membangun bisnis secara autopilot, maka Anda tidak bisa mencapai yang dimaksud dengan freedom, ya, financial dan team freedom. Oke? Nah, cara mendapatkan penghasilan di network marketing, terutama di Living for You. 2 cara. Berjualan, selling. Saya bukan berarti teman-teman mulai hari ini tidak boleh selling sama sekali. No. Selling adalah cara kita untuk mendapatkan penghasilan di sini. Tapi cara ini adalah cara yang digunakan seekor cicak. Setiap kali Anda jual 1 tumbler, 1 liftera, Anda mendapatkan penghasilan Anda. Mau itu bonus sponsor, bonus pairing mungkin, ya. Tapi Anda menukarkan waktu Anda untuk mendapatkan komisi Anda. Begitu Anda tidak sponsor, bonus Anda berhenti. Mungkin ada ya yang merasa seperti itu ya. Nah, itu yang saya maksud. Kita ini berada di bisnis kuadran kanan, tapi kita masih mengutamakan cara kerja kuadran kiri. Ini yang sayang. Betul ya? Kita harus membangun jaringan. Networking. Namanya juga network marketing. Ya, jadi nggak fokus ke hanya jualan. Bukan nggak boleh. Tapi jangan terlalu asik jualan sampai lupa tujuan utama adalah bangun aset kita. Membangun aset dengan sistem yang ada. Dan akhirnya yang kita kejar adalah passive income. Ya, sayang sekali Anda beli handphone yang canggih-canggih, tapi Anda hanya gunakan untuk SMS dan telepon. Setuju ya? Oke? Jadi kita mendapatkan sistem yang luar biasa, jangan hanya fokus di jualannya saja. Ya, ini saya kasih contoh nyata. Anda ingin mengomset, oke? 1000 produk dalam 1 bulan. Kalau Anda sejago jualan seperti apapun, ya, Anda jual 1000 item dengan diri sendiri, keren. Anda punya omset 1000 di bulan tersebut.
Tetapi pada saat Anda bulan kedua tidak mulai jualan lagi, ya, omset Anda langsung akan menjadi nol. Tetapi kalau Anda membangun aset dengan membangun network, jaringan, memang nggak mudah, ya, nggak instan. Tadi di awal kita sepakati ya, berproses. Kita bisa lihat McD, cabangnya ada di mana-mana di seluruh dunia. Oke, apakah McD langsung sebanyak ini cabangnya? Enggak loh. Dari 1, 2, 3 sama. Jadi kita pun, tim kita mau, kalau teman-teman melihat, oh sekarang siapa timnya gede ya, tapi semua berawal 1, 2, 3 teman-teman. Nah, bedanya pada saat tim Anda sudah mencapai 1.000 orang di tim Anda, ya, itu beda. Untuk bisa mencapai omset 1.000 produk dalam 1 bulan, ini kekuatan faktor kali. 1 orang cukup menjual 1 produk aja. Itu sama, omsetnya 1.000 item. Ya, ini bedanya 1 kali 1.000 dan 1.000 kali 1. Dan lebih luar biasanya, kalau di bulan keduanya ada 10 orang aja yang nggak jualan atau apalah, Anda masih punya omset 990. Itu kekuatannya. Yang lebih luar biasanya, kekuatan sesungguhnya dari faktor kali adalah penggandaannya. Ya, anggaplah Anda jago jualan, ya, Anda bisa ngomset 1.000 item dalam 1 bulan. Kalau saya bilang, bro, tingkatkan ke 5.000, Anda pasti pusing. Saya ngejar omset 1.000 aja nggak tidur katanya. Cuma sehari cuma tidur 3 jam. Caranya gimana saya kejar 5.000 omset? Kalau Anda membangun dengan sistem, dengan jaringan, dengan faktor kali, Anda punya 1.000 orang, ada 2 cara. 1, setiap orang, betul ya, setiap orang cukup ditingkatkan jualan 5. Itu omset sudah 5.000. Setuju ya? Cara kedua lebih powerful. Tingkatkan tim Anda menjadi 5.000 orang. Dan setiap orang cukup menjual 1 item. Itu kekuatan faktor kali. Oke, setuju ya? Nah, sekarang ada beberapa nih. Seputar network marketing itu ada pertanyaan umum. Ini pasti ada, tapi nanti ada handling objection ya. Jadi saya tidak akan bahas ini terlalu detail. Ya, paling sering yang ditanyakan, bisnis network marketing, bisnis tipu-tipuan. Bagaimana caranya kita menghadapi seperti ini? Coba, 1, makanya selalu di bisnis stock kita menjelaskan bagaimana sebuah MLM yang legal. Ya, jadi banyak konsep di luar itu yang mengaku sebagai jaringan, network, tetapi arahnya, mohon maaf, ke money game. Ya, itu yang membuat citra dari MLM kita ini rusak. Ya, jadi bagaimana pandangan masyarakat terhadap bisnis kita itu kurang positif lah intinya. Ya, jadi pertama harus memiliki izin SUBL. Living for You sudah punya. Sebisa mungkin masuk ke sebuah asosiasi yaitu APLB. Dan itu semua sudah ada di Living for You. Jadi Anda bisa dengan tenang menjalankan dan legalitasnya semua aman. Oke. Nah, harga di markup tinggi untuk membagikan bonus katanya. Ya, kita lihat dulu. Ini adalah jalur distribusi konvensional. Semua orang tahu lah, ya. Dari pabrik, ya. Kalau misalnya pabriknya itu di luar negeri, importir berperan. Masuk ke distributor yang besar dulu, masuk ke distributor kecil, masuk ke penjualan eksekutifnya, salesnya, baru masuk ke grosir, ke toko, dan di tangan Anda. Pertanyaan saya, apakah dari pabrik ke importir ke distributor dan bla bla bla, mereka tidak mengambil keuntungan? Pasti ambil. Ya kan? Mungkin dari pabrik ke importir ambilnya kecil persentasenya. Ya, semakin lama semakin besar, dari jumlahnya gede. Ya, rata-rata setahu saya itu 40 bahkan bisa sampai 80% markup-nya. Jadi jangan pernah berpikir kalau Anda belanja produk secara konvensional, harganya itu 100.000, itu modalnya 80. Ya, no. Mungkin modalnya cuma 10.000 bahkan 20 ribuan. Ya, sama. Belum lagi iklan-iklan, belum lagi undian-undian, promo-promo, itu semua membutuhkan biaya promosi. Ya, itu distribusi konvensional. Nah, sekarang kalau kita lihat distribusi network marketing, ini langsung ya, bagaimana dari pabrik langsung ke kita sebagai seorang distributor sekaligus konsumen. Jadi biaya-biaya di tengah itu tidak perlu dikeluarkan. Makanya payout-nya di Living for You 60% diberikan kepada Anda semua. Ya, jadi jangan menganggap, oh bisnis lain tidak ada markup, tapi di network marketing markup-nya gila untuk komisi. Salah. Ya, semua ada markup-nya, cuman jalurnya berbeda aja. Ya, kalau di luar sana dibagi-bagi, kalau di kita diberikan kepada distributor. Ya, oke. Hanya menguntungkan orang yang bergabung di awal posisi atas. Wah, saya nggak maulah di sini. Saya sudah di bawah, ya saya kerja menguntungkan upline saya.
Ya, pikiran itu salah Bapak Ibu. Ya, kita lihat dulu struktur organisasi perusahaan konvensional. Mungkin teman-teman yang saat ini masih bekerja di sebuah perusahaan, apakah benar ada komisarisnya, ada CEO-nya, ada direkturnya, ada GM-GM-nya, baru ada manajernya dan bla bla bla, dan terakhir ada staff-nya, bahkan ada office boy-nya. Betul ya? Pertanyaan saya, ya, apakah gajinya office boy atau staff bisa lebih tinggi dari GM-nya? Enggak loh. Apakah GM bisa lebih kaya dari direktur atau CEO-nya? Enggak mungkin. Betul ya? Ini benar-benar yang di bawah itu yang kerjanya mungkin yang paling banyak, tapi penghasilannya itu nggak bisa mengalahkan yang di atas. Tapi selama berpuluh-puluh tahun, bahkan beratus-ratus tahun yang sudah berjalan seperti ini, nggak ada yang pernah protes. Betul ya? Nah, sekarang kita lihat struktur organisasi di network marketing, terutama kita, binary. Si A adalah upline, karena dia join-nya duluan. B dan C itu adalah downline, join di belakangan. Bukan atasan bawahan ya, tapi join-nya duluan dan belakangan. Tetapi pertanyaan saya, kira-kira komisinya besar si A atau si B? Join-nya si A loh, si A ini upline. Kita bisa melihat ya, jadi si A ini hanya dapat pairing 1 kali. Si B karena dia bekerjanya lebih kencang, lebih keras, ya, dia mendapatkan pairing 3 kali. Ya, bahkan saya boleh katakan, apabila si B ini mencapai elite, mencapai legend, belum tentu si A itu bisa menjadi legend juga. Setuju kan? Ya, jadi kalau ngomong, waduh, menguntungkan upline, jangan salah. Ya, jadi omset Anda itu hanya satu sisi dari upline Anda. Ya, bukan berarti Anda berhasil, upline Anda pasti berhasil di sini. Karena kita ini adalah business ownership. Ya, kita harus memiliki bisnis ini dengan sebuah kemilikan. Jangan mengandalkan bisnis dengan ini bisnis upline saya, ini bisnis downline saya. No, ini bisnis Anda sendiri. Bagaimana Anda bisa membangun 2 tim Anda, ya, dan itu nyata sekali di bisnis network marketing. Oke, nah network marketing. Sekarang saya ingin bertanya sih, hari ini yang sudah bergabung ya cukup banyak. Saya ingin bertanya dulu, apakah Anda sudah memiliki pengalaman di industri ini? Coba dijawab. Kalau 1, ya berarti Anda sudah pernah. Kalau belum pernah, tolong dijawab dengan 0. Ya, yang pernah berpengalaman 1, yang belum 0. Tolong di kolom chat, saya ingin tahu dulu. Oke, ada yang awal. Oke, 1, ada 0. Masih jar. Oh, banyak yang 0 ya. Oke, baik. Ada lagi? Coba, saya butuh 2 orang lagi. Banyak loh ini yang hadir hari ini. Saya ingin tahu nih, lebih banyak yang sudah punya pengalaman atau belum ada? Oke, 1, 0. Oh, kelihatannya lebih banyak yang 0 ya. Oke, banyak yang 0 ya. Oke, siap. Berarti selamat Anda sudah masuk ke industri yang tepat. Tetapi, ya bagaimana caranya Anda memulai di bisnis ini? Anda perlu tahu, wow, ini boleh dikatakan 85% 0 semua ya, pengalaman baru di industri network. Oke, baik. Mungkin materi ini sangat membantu ya kepada teman-teman semuanya. Oke, kita lanjut. Pertanyaan berikutnya. Ya. Apakah lebih banyak orang yang sukses atau yang tidak sukses? Saya tidak menulis gagal ya, karena di bisnis jaringan tidak ada yang gagal. Ada yang sukses, ada yang tidak sukses. Ya, ini saya jawab langsung. Pasti lebih banyak orang yang tidak sukses. Ya, sekali lagi Bapak Ibu, di bisnis apapun, mau itu kuliner, mau itu tour and travel, mau itu apapun, lebih banyak orang yang tidak sukses dibanding yang sukses. Loh enggak loh Pak, saya banyak melihat orang yang buka kafe itu berhasil semua. Jangan salah. Yang tidak berhasil Anda tidak melihat. Mereka menghilang begitu saja. Ya, itu adalah hukum. Ya, sama juga. Nah, tetapi bedanya di bisnis ini kita itu harus tahu why-nya itu kenapa. Kenapa banyak orang itu tidak bisa sukses di bisnis ini? Kalau misalkan satu perusahaan, 1 orang pun yang tidak sukses, oke lah, kita nothing to say ya. Tetapi di perusahaan yang sama, produknya sama, employee-nya sama, support system-nya sama, ada juga orang yang berhasil, ada orang yang kurang berhasil. Berarti kan orangnya sendiri bermasalah ya. Betul ya? Nah, hari ini saya ingin berbagi, ini sangat penting ya, materi ini sangat penting. Ini adalah bagaimana Anda bisa menyingkat lah ya waktu Anda, bagi teman-teman yang terutama yang tadi jawabannya 0, yang baru awam di industri ini, agar Anda tidak perlu ya melewati langkah-langkah yang kurang tepat ini. Ya, ini sangat berharga. Ini sangat berharga. Oke, saya bahas agak singkat aja ya. Pertama, tidak ada bosnya. Tidak ada jam kerjanya. Maksudnya apa? Ya, saya cerita. Kalau Anda seorang karyawan, ada jam kerja ya, jam 9 mungkin sampai jam 5. Sabtu mungkin Anda libur.
Boleh nggak Anda masuknya jam 11, pulangnya jam 2? Anda teruskan 1 minggu, Anda pasti dipecat. Artinya apa? Anda dipaksa untuk disiplin. Setuju ya? Dipaksa untuk disiplin. Karena Anda ada sebuah ketakutan. Ada bosnya. Anda takut dipecat. Di bisnis kita, nggak ada. Tidak ada bos, Anda yang menentukan jam kerja Anda. Ya, coba kalau Anda meyakini ini adalah sebuah profesi yang sangat profesional, percayalah kepada saya, Anda lakukan bisnis kita seperti Anda masuk kerja. Jam 8 sampai jam 4 Anda presentasi, Anda follow up. Setiap hari Senin sampai Jumat. Oke lah, Sabtu Minggu Anda mau libur, silakan. Dalam 3 bulan kalau tidak ada hasil, saya nggak akan mengucapkan apapun. Tapi pernahkah Anda berpikir berapa waktu yang telah diluangkan bagi teman-teman yang ingin berhasil di industri ini, tapi effortnya seberapa yang sudah dikeluarkan? Oke? Tidak memiliki goal setting tanpa tujuan. Ini kenapa bahayanya? Ini sangat bahaya. Ya, seperti sering saya katakan ya, kita kalau tidak memiliki sebuah target, itu bahaya. Seperti Anda sedang naik di sebuah pesawat di udara tanpa tujuan putar-putar. Bahaya nggak? Bahaya. Itulah kurang lebih nasib kita kalau misalkan dalam kehidupan kita tidak memiliki sebuah tujuan atau sebuah goal setting. Setuju ya? Aplikasi apapun, Anda tidak masukkan tujuan, aplikasi itu tidak akan jalan. Betul ya? Anda mau berkendara dengan motor, dengan mobil, Anda begitu starter, Anda masuk ke jalanan, ada galian misalkan, ya, Anda sudah nggak tahu, tidak punya arah, saya mau kemana. Tapi kalau Anda memiliki sebuah tujuan, Anda tetap tahu, saya belok kini, saya akan ambil alternatif lain, itu memiliki sebuah tujuan. Itu sangat penting. Oke? Nah, itu kalau goal setting impian ada sesi khusus nanti. Oke? Nah, berikutnya adalah terlalu mudah untuk bergabung. Bayangin ya, Anda lulusan SD, mohon maaf, SMP, SMA, Anda mau S1, S2, S3. Semua orang cukup daftar belanja produk di Living for You, langsung eksklusif. Betul ya? Tanpa syarat. Kalau Anda lulusan kerja, lulusan kuliah, Anda mau cari sebuah kerjaan, di interview nggak? Di interview, Pak. Apalagi kalau sudah berpengalaman, ditanyain ini, tanyain itu. Ya, bayangin kalau Living for You bilangnya gini, yang mau join Living for You, minimal harus punya pengalaman 5 tahun di industri network. Ya, minimal harus punya jaringan 5.000 orang. Kiranya yang join banyak nggak? Nggak banyak. Ya, tapi banyak yang sudah pahami bisa berhasil nggak? Ya bisa aja, karena itu memiliki syarat, ya ketat. Karena di sini semua orang bisa, sangat mudah bergabung. Itu menjadi satu masalah. Kenapa? Karena kita tidak pernah diajarkan membangun aset ya di bangku sekolah manapun. Jadi banyak orang tidak paham caranya. Merasa modalnya kecil, anggap bisnis kecil, ini masalah. Ya, apa yang Anda pikirkan itu akan menjadi sebuah ucapan berubah menjadi tindakan. Tindakan itu kalau Anda terapkan terus-menerus, itu membentuk sebuah kebiasaan. Itulah terjadinya sebuah karakter. Dan itu menentukan hasil Anda. Kalau Anda sejak awal merasa, ya 20 juta, kalau saya bangun kafe aja, contoh ya, saya butuh 2 miliar. Ada bisnis 20 juta, ya nggak apa-apa lah, bisnis kecil-kecil. Ini bahaya. Sejak awal Anda berpikir bisnis kita kecil, maka bonus Anda saya pastikan tidak akan bisa maksimal. Oke? Anggap ini bisnis coba-coba aja. Nggak akan dikerjakan secara maksimal. Setengah-setengah. Ya, nanti kalau prospek teman juga gini, bro, ya saya ada bisnis kecil-kecil lah, saya lagi coba lah. Mau nggak kamu? Oke, boleh bro. Saya coba-coba ya. Akhirnya apa? Hasilnya coba-coba. Ya, mindset awal menentukan. Jadi pastikan kalau Anda menganggap ini bisnis besar, lakukan dengan sepenuh hati. Anda belum bisa full time, minimal lakukan secara full heart. Oke? Berhenti terlalu cepat, nothing tulus. Saya kasih contoh. Anda keluar modal 2 miliar, buka sebuah kafe. Kafe itu sepi 1 minggu, tidak ada pengunjungan sama sekali. Anda tutup kafe Anda? Saya pastikan nggak akan. Kenapa? Karena modal yang Anda keluarkan itu cukup besar. Betul ya? Nah, Anda akan mencari segala cara bagaimana caranya untuk meramaikan kafe Anda. Bagaimana caranya untuk mendatangkan pengunjung. Betul nggak? Tapi di Living for You, ya nggak apa-apa lah 20 juta. Toh saya dapat Liftera, toh saya dapat tumbler, toh saya dapat Liftelo dan lain-lain. Ya saya sudah mendapatkan sesuatu kok, cukup. Ya, jadi Anda merasa nothing tulus. Bisnis ini jalan nggak masalah. Itu bahaya. Ya, Anda tidak memiliki sebuah komitmen lah ya untuk bertahan di sini. Nah, itu pentingnya goal setting. Ya, kita bahas di lain waktu ya. Oke. Ini juga penting, tidak masuk ke dalam support system dan tidak tahu cara menjalankannya. Ya, teman-teman,
selamat yang hari ini yang masuk ke dalam training kita, ya, ini adalah bagian dari support system. Ya, ini alat bantu, bukan support system sepenuhnya. Nanti banyak support system kita, kurikulum dan lain-lain. Kenapa? Karena banyak orang tidak tahu menjalankan bisnis ini dengan cara benar dan tepat. Oke? Tidak melakukan duplikasi, bekerja sendiri. Anda jago jualan. Saya boleh pastikan, Anda jualan sendirian, mau sampai kapanpun Anda bekerja sebagai seorang, cara kerja seekor cicak. Ya, bagaimana kita harus berubah mindset kita? Kita ini ada di kuadran kanan. Ya, jangan berhenti dengan cara-cara yang lama di kuadran kiri kita. Itu sayang sekali. Ya, bangun jaringan, fokus, jangan terlalu fokus ke jualan. Bukan tidak boleh ya, jangan terlalu fokus ke jualannya saja. Ya, ini yang paling penting. Tidak komitmen, tidak konsisten, dan tidak bisa fokus. Ini adalah pengalaman dari teman-teman, ini sangat berharga. Kalau Anda sudah memperbaiki sejak awal, Anda bisa menghindari maksud saya, ya, kegagalan-kegagalan yang mungkin disebabkan, tentunya banyak ya, faktor itu masih banyak. Tapi ini yang paling umum, ya, yang untuk teman-teman yang awal di bisnis kita, yang harus kita perhatikan atau hindari dulu. Oke, kebanyakan datang dari mindset kita. Apa saja sebelum Anda menjalankan bisnis network marketing? 5 pilar utama ya. 1, company. Anda harus benar-benar tahu perusahaannya, legalitasnya. Kedua, produknya. Ya, kalau produk yang tidak bermanfaat, Anda sejago apapun, Anda akan capek ke depannya. M-plan-nya, bagaimana dengan omset yang sama, kerja keras yang sama, effort yang sama, Anda bisa mendapatkan penghasilan lebih, dan tidak ada istilahnya jebakan Batman-nya. Ya, memang murni kita sudah mencapai dan itu diberikan kepada kita, dan itu hak Anda. Support system. Ya, support system ini benar-benar sebuah kurikulum, bukan hanya training, bukan hanya pelatihan, bukan hanya acara, tapi mempersiapkan langkah-langkah kurikulum yang harus Anda lewati dari awal. Ya, nanti ada materi berikutnya dari kita kan. Ya, yang kelima adalah tim Anda. Ya, Anda harus bekerja secara tim bersama upline Anda, bersama sponsor Anda, founder Anda, leader Anda, tentunya dengan downline Anda. Ya, kenapa kita kerja tim? Tidak ada orang yang sempurna di dunia ini. Ya, mungkin Anda jago di bidang ini, tim Anda jago di bidang ini, ya Anda saling untuk mengisi. Oke? Nah, ini penting juga. Ini awal yang harus Anda perhatikan ya. Knowledge, skill, dan attitude. Ya, ini saya bahas satu persatu. Knowledge ada pengetahuan. Oke, pengetahuan. Skill adalah kemampuan. Attitude adalah kemauan. Saya ingin bertanya kepada teman-teman semua, tolong dijawab di kolom chat ya. Bagi Anda antara knowledge, skill, dan attitude, yang mana yang paling penting? Saya ingin tahu dulu. Tolong dijawab di kolom chat minimal 5 orang lah. Ya, jadi saya bisa kira-kira tahu. Knowledge, skill, atau attitude? Attitude. Pilih. Skill. Oke, Bu Hana. Ya, Pak Hari, attitude. 2 orang lagi, attitude. Attitude. Oh, oke. Banyak yang menjawab attitude. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah partisipasi. Oke, nah kita lihat ya. Attitude atau sikap adalah segalanya. Ya, teman-teman bisa melihat ini harusnya ada animasinya ya. Ini langsung tampil semua ya. Ini adalah icebergs atau gunung salju. Ya, gunung apa namanya? Gunung es ya, iceberg ya. Teman-teman bisa melihat rata-rata yang dilihat oleh teman-teman kita, orang yang kita kenali itu adalah, itu kan sea level ya, itu adalah batas garis, itu adalah batas air. Anda bisa melihat, wow, knowledge-nya luar biasa, skill-nya luar biasa. Padahal ability atau kemampuan itu hanya 10% kalau di industri kita ini. Banyak orang yang tidak tahu adalah bagaimana attitude Anda, sikap Anda itu 90% untuk ya bisa membawa Anda untuk menuju sebuah kesuksesan, dan itu tidak terlihat. Ya, seperti iceberg ini di bawahnya gede banget, tapi yang tampil di atas lautan itu kecil aja, tapi bawahnya itu gede yang tidak terlihat. Dari teman-teman di sini yang sudah menjawab attitude itu benar banget. Sikap awal itu lebih penting dari apapun itu. Oke. Nah, sekarang sikap-sikap apa yang harus kita persiapkan di bisnis kita? Di sini ada 5 tahap proses yang akan dilewati oleh semua orang. Pasti akan dilewati kalau Anda ingin sukses di bisnis kita. Ya, kalau Anda tidak siap untuk 5 proses ini, sekali lagi lupakan sukses. Ya, kita start ya. 1.
learn. Ya, mempelajari atau belajar. Banyak orang itu yang merasa dirinya hebat, berhasil di industri ini, di profesi ini, begitu merasa dirinya sudah oke banget, ya, masuk ke industri kita, itu tidak siap untuk belajar. Bahkan ada leader-leader yang dulunya berhasil di perusahaan lain, tapi dia tidak siap untuk mengkosongkan gelasnya untuk belajar lagi di Living for You. Product knowledge harus belajar dong. M-plan pasti berbeda dong. Strategi kerja pasti ada berbeda. Pengalamannya boleh digunakan. Tapi kalau leader yang tidak siap untuk mempersiapkan waktu untuk belajar, ya, di bisnis kita susah berkembang. Pertama, mempelajari. Oke. Nah, tahap kedua apa? Lakukan. Banyak orang setelah belajar tidak dilakukan, tidak ada prakteknya. Oke, Anda belajar renang, ya. Oh, ada 4 gaya, ada 5 gaya. Ya, nanti kalau gaya bebas itu sekian derajat, ya, kakinya begini, berapa kali kita tarik nafas, itu percuma, itu teori. Kalau Anda mau benar-benar bisa, Anda harus cebur ke dalam kolam renang, itu paling cepat. Kalau Anda terlalu banyak teori tidak pernah lakukan, ya, tahap kedua ini Anda tidak lakukan, Anda tidak kemana-mana. Oke, tahap ketiga ini sangat penting, menguasai, ya. Kenapa sangat penting? Kalau Anda tidak menguasai sesuatu, Anda tidak bisa maju untuk tahap keempat. Ya, saya nanti akan buka tahap keempat, ya. Kenapa kita harus menguasai? Ingat, ini adalah bisnis kita, bukan bisnis siapa-siapa. Secepat mungkin menguasai cara presentasi, secepat mungkin menguasai cara follow up, secepat mungkin bisa closing sendiri. Ingat, itu menguasai. Kenapa? Kalau Anda sudah menguasai, baru Anda bisa siap untuk menerapkan ke tahap keempat, yaitu mengajarkan. Anda nggak mungkin bisa melihat seorang pelatih atau seorang guru mengajarkan tanpa menguasai sesuatu. Setuju ya? Jadi tahap kedua tidak cukup belajar, tapi bagi saya menguasai ini penting sekali. Terserah Anda mau menguasai dari sistemnya dulu, menguasai dari product knowledge-nya dulu, ya. Anda yang penting harus kuasai. Dan apa yang sudah Anda kuasai, Anda harus bisa ajarkan kepada tim atau downline Anda. Oke? Nah, kalau 4 tahap ini sudah Anda lakukan, Anda tidak akan bisa besar di industri. Wah, masa sih Pak? Saya sudah mau belajar, saya sudah terapkan, bahkan saya benar-benar menguasai. Saya sudah bisa mengajarkan ke seluruh tim saya. Tapi ingat, kalau itu hanya diri Anda yang lakukan, bisnis Anda juga tidak akan bisa besar. Karena Anda harus bisa menduplikasikan. Artinya apa? Orang yang telah Anda ajarkan harus melewati 5 tahap ini. Dia belajar sudah oke. Dia menerapkan sudah oke. Apakah dia benar-benar menguasai? Dan lebih penting lagi, apakah dia ajarkan ke timnya, dan apakah timnya juga melakukan duplikasi? Ini aja 5 tahap ini. Kalau Anda benar-benar menguasai 5 tahap ini, ya, saya boleh pastikan perkembangan tim Anda sangat pesat. Ya, jadi ini adalah kekuatan faktor kali. Di mana kalau semakin banyak tipikal orang di tim Anda yang menguasai seperti diri Anda, wow, itu ngeri. Itu ngeri banget. Oke? 4 prinsip dasar untuk sukses, ini paling penting. Sebelum kita nanti ada materi untuk belajar bagaimana cara mengundang, bagaimana cara kita presentasi, follow up, bla bla bla, ya. Ini adalah 4 prinsip dasar untuk sukses di bisnis kita. Dan dari 4 prinsip dasar ini, sebelum Anda menguasai presentasi, kuasai 4 hal ini dulu. Saya pastikan ini adalah sesuatu yang akan sangat membantu tim Anda sebelum Anda benar-benar bisa presentasi ataupun closing sendiri, yaitu edifikasi, konsultasi, no cross-lining, dan no upline. Oke, nah kita masuk yang pertama ya. Jadi di sini kita akan bicara mengenai edifikasi. Apa sih yang dimaksud dengan edifikasi? Saya yakin teman-teman yang masih asing atau pertama kali di industri kita, banyak yang tidak paham arti dari edifikasi. Begitu juga dengan saya, ya. Di tahun 2000 pertama kali saya mengenal industri ini, saya mendengar upline saya mengatakan, kita harus tahu cara edifikasi dengan benar. Apa itu edifikasi? Ya, susah sekali saya mengerti. Dan akhirnya saya tahu, ternyata edifikasi bahasa sederhananya adalah mempromosikan sesuatu dengan sikap positif. Jadi sederhana, ya. Sejak kecil sebenarnya, atau saat kita ada sebuah kemauan, sebenarnya kita bisa edifikasi secara otomatis. Ya, saat kita kecil mau beli mainan misalkan, ya, orang tua Anda tidak mau membelikan, Anda bisa edifikasi. Wah, itu mainannya dengan diskon loh, 50% ini nggak ada, ini angka, bla bla. Mempromosikan sesuatu dengan hal yang positif, membuat orang tua Anda merasa, oh begitu ya, akhirnya Anda dibeliin. Mempromosikan secara positif. Itu edifikasi.
ya. Nah, siapa aja yang perlu Anda edifikasi di bisnis kita? Pertama, perusahaan. Sangat penting. Ya, bagaimana Anda bisa cerita tentang Living for You, bagaimana Anda cerita tentang kekuatan BioLife. Betul ya? Produknya, produk apa saja. Kita memiliki unggulan produk di apa saja. Anda harus bisa menguasai. M-plan kita unggulannya di mana, ya? Support system kita itu seperti apa? Dan jangan lupa juga harus mengedifikasi pertemuan dan downline ataupun upline Anda, bahkan crossline Anda. Ya, edifikasi. Oh ya, kita setiap hari Senin, hari Selasa, hari Rabu itu ada Zoom nasional. Nah, itu sebuah edifikasi. Kalau setiap downline Anda bergabung dan Anda ajarkan hal yang sama dan mereka duplikasikan, wow, itu powerful. Edifikasi ini sangat powerful, ya. Edifikasi apa saja yang perlu disampaikan? Hal-hal yang positif, ya, seperti yang tadi saya katakan. Promosi secara positif, tentunya tidak berlebihan, ya, tidak overclaim. Contoh, kita edifikasi produk. Wow, produk tumbler kita itu adalah air ajaib. Anda minum, ya, dalam 3 bulan semua penyakit Anda sembuh. Itu adalah cara edifikasi yang salah. Betul ya? Jadi edifikasi itu harus apa adanya. Ya. Jadi bukan berarti kita harus overclaim untuk bisa closing. Mungkin Anda saat melakukan itu, tingkat closing Anda tinggi, tetapi ke depannya itu akan sangat bahaya, itu akan menjadi bumerang, ya. Jadi edifikasi adalah hal-hal yang positif yang apa adanya. Oke? Nah, contoh di sini Anda harus bisa edifikasi tim leader Anda. Kenapa? Karena Anda belum mampu untuk presentasi sendiri. Jadi yang perlu Anda pelajari di awal adalah menjadi seorang cara edifikasi yang benar. Ya, bagaimana cara Anda edifikasi tim leader Anda yang benar? Ya, contoh misalkan Anda mengundang tim leader Anda untuk melakukan sebuah table talk. Sebelum leader Anda datang, ya, Anda edifikasi dulu. Ya, bro, Anda tahu nggak? Nanti orang yang ingin saya kenalkan itu adalah orang yang sudah sangat berpengalaman di industri ini, ya. Dan dalam waktu sekian, ya, potensi penghasilannya mungkin kalau ada. Intinya sesuatu yang bisa dikatakan, ya. Dan pencapaian penghasilan ataupun progresnya di industri ini luar biasa. Pengalamannya seperti ini. Ya, luar biasa hari ini punya waktu untuk langsung saya kenalkan beliau dengan Anda. Kenapa Anda harus lakukan itu? Bukan berarti upline atau leader Anda itu gila hormat, kan teman-teman. Kita untuk masuk ke sebuah tingkat closing, itu diawali dengan langkah-langkah ini, termasuk edifikasi. Jadi Anda bisa closing seorang itu bukan karena presenternya jago membuat orang itu dicuci otaknya, akhirnya bisa closing. Enggak. Semua berproses sejak awal termasuk edifikasi. Kenapa? Karena orang undangan Anda kemungkinan besar tidak kenal siapa presenter ini. Biasanya kalau Anda tidak promosikan dulu, ya mereka merasa orang itu bicara mungkin main handphone, ya, atau tidak terlalu ditanggapi. Tapi begitu Anda mengedifikasi, maka orang yang Anda undang dia akan respect. Wow, berarti orang yang ingin saya hadapi ini, ya, yang ingin sharing ke saya ini orang hebat. Coba sih saya ingin tahu apa yang akan disampaikan, itu edifikasi. Kalau Anda mampu melakukan tahap pertama edifikasi ini dengan baik, itu luar biasa. Sebelum Anda benar-benar bisa presentasi. Oke. Kedua, konsultasi. Ya, konsultasi ini penting. Apalagi konsultasi di bisnis kita ini free, Bapak Ibu. Ya, jangan pernah ragu untuk melakukan konsultasi. Semua bisnis besar di dunia ini itu perlu konsultan. Setuju ya? Pernah kita melihat perusahaan internasional, go internasional global, ya, yang sudah IPO tanpa konsultan? Nggak mungkin kan? Seorang petinju, pemain tenis, ada nggak pelatihnya? Ada. Kalau kita ngomong pelatihnya Mike Tyson misalkan ya, kalau di zaman saya itu kan zamannya Mike Tyson ya, leher beton ya. Nah, kiranya Mike Tyson sama pelatihnya kalau masuk ke dalam ring, benar-benar bertanding, siapa yang menang? Mike Tyson. Tetapi tetap dia harus konsultasi kepada pelatihnya. Kenapa? Karena ada sudut-sudut pandang yang tidak bisa dilihat dari diri kita. Jadi jangan pernah Anda tidak lakukan konsultasi kepada tim leader Anda atau upline ataupun sponsor Anda. Ya, kenapa? Karena kadang kita memang perlu pandangan berbeda untuk membantu di mana mungkin hal-hal yang kita kurang tepat untuk menjalankan bisnis ini. Ya, tentunya Anda harus konsultasi dengan orang yang tepat ya, begitu. Oke? Konsultasi dibagi menjadi non formal dan formal. Kalau non formal mungkin Anda bisa menghadapi masalah sewaktu-waktu ya. Bagaimana caranya kalau saya oh ya, ini kalau tumbler ini begini-gini gimana?
ya mungkin Anda konsultasi secara non formal. Oh ya begini. Tapi kalau yang formal itu biasanya ada targetingnya. Anda mungkin bisa lakukan seminggu sekali bersama tim Anda kumpul, bukan hanya presentasi aja, ya. Tapi kita ada waktunya untuk konsultasi. Ya, biasanya kalau dari saya, aktivitas saya siapkan waktu jadwal pagi sampai siang saya untuk tim saya, untuk bertelepon ya sama saya konsultasi, dan itu banyak dilakukan, ya. Nah, setelah siang baru saya keluar, ya, saya adakan acara di luar, table talk dan lain-lain, ya. Kalau malam ada Zoom, saya pulang. Ya, seperti hari ini. Kalau nggak ada Zoom, saya lanjut. Ya, seperti itu. Itu kegiatan saya sehari-hari. Jadi, ada waktu untuk konsultasi kepada tim Anda. Oke? Bertanya bukan menanyakan. Ini sangat penting. Artinya apa? Saat Anda berkonsultasi, berarti Anda ingin tahu sesuatu. Jadi, Anda bukan bertanya, tapi menanyakan. Contohnya gini. Upline, boleh nggak saya rekrut orang dengan cara seperti ini? Itu bertanya. Ya, yang benar konsultasi itu seperti apa? Saya ingin merekrut si A. Dia background-nya seperti ini. Cara yang benar bagaimana caranya saya bisa follow up atau closing orang? Itu bertanya. Ya, jadi kita harus bedakan. Jadi kita harus bisa tahu ya apa yang harus kita dapatkan, apa cara kita bertanya untuk kita mendapatkan jawaban yang kita butuhkan. Ya, jadi kalau Anda sudah menentukan sesuatu dan Anda cuma boleh nggak seperti ini, boleh nggak gitu ya, upline Anda paling cuma jawab, oh ya nggak boleh, oh ya boleh. Anda tidak akan mendapatkan sesuatu yang berharga, kecuali upline Anda bisa, oh ya karena gini, nah itu mungkin lebih anu ya, tapi saran saya, ya, bertanyalah ya dengan cara menanyakan, bukan bertanya, boleh nggak seperti ini, boleh nggak seperti itu. Oke? Nah, ini yang paling penting. Anda boleh mengalami masalah, ya, apalagi bisnis kita baru. Awalnya nggak ada produk, ya, produknya datang belum ada testimoni, nanti apa ada aja, ya, yang sebagai sesuatu yang tim Anda mungkin yang selalu protes kepada Anda, nggak masalah, itu adalah proses kita di awal, ya. Saya selalu percaya apa yang kita lakukan di awal ini memang tidak dilakukan oleh semua orang, tapi saya yakin dalam waktu 1 tahun ke depan apa yang Anda lakukan ini, ya, itu juga tidak intinya apa yang Anda dapatkan itu tidak akan didapatkan oleh semua orang. Setuju ya? Nah, jadi di sini kalau Anda ingin konsultasi boleh Anda mengeluh. Waduh, tim saya ini begini. Boleh mengeluh, tapi cukup menyampaikan masalah Anda lalu menanyakan solusinya. Bukan terlalu fokus membahas masalah Anda, ya. Jadi jangan isinya itu konsultasi itu protes saja. Ya, nanti diulang-ulang, besoknya protes lagi, besoknya diprotes lagi. Akhirnya kalau upline Anda melihat telepon dari Anda, aduh, ya, itu mau ngangkat aja seperti gimana ya. Jadi ingat, kita ini berproses. Anda boleh konsultasi, Anda boleh sampaikan hal-hal yang mungkin yang menghambat kondisi perkembangan tim Anda atau apa yang Anda rasakan di lapangan. Ya, cukup disampaikan dan minta sebuah solusi. Karena semua berproses, ya. Tapi jangan isinya setiap hari hanya protes, ini gini, ini gitu. Ya, itu yang kita harus hindari, konsultasi. Ketiga, no cross-lining. Oke, kita memang butuh cross-line. Ya, kalau cross-line ini paham lah ya. Semua orang pasti langsung mendapatkan cross-line. Anda rekrut si A dan si B. A dan B ini sudah cross-line. B rekrut B1, B2, itu cross-line. Betul ya? Nah, no cross-lining ini artinya apa? Artinya, Anda butuh gesekan antara manusia. Betul ya? Misalkan nih, di acara Bali kita pertama, kita lihat para warrior sekarang sudah maju sebagai para elit. Wah, itu hebat-hebat ya teman-teman, dari crossline, dari apapun ya. Kenapa saya masih warrior ya? Kan begitu kan? Nah, itu menyemangati diri. Itu gesekan. Harusnya Anda bukan merasa iri ya, tapi Anda harus termotivasi. Oh, berarti saya harus bisa dong. Terbukti ya, pada saat saya di Bali bersama dia, kita di panggung warrior. Tapi saat ini dia sudah elit, saya masih warrior. Kan gitu. Itu menyemangati. Tapi jangan membahas bisnis Anda terhadap crossline. Itu sangat bahaya. Ya, apalagi membahas hal-hal yang negatif. Waduh, bro, ya, upline Anda kelihatannya kenceng ya. Apa sih rahasianya? Upline saya nggak pernah membantu saya. Ya, saya minta bantuan juga nggak pernah dibantu, bla bla. Wah, itu bahaya sekali. Ya, kenapa? Karena nanti ya crossline Anda akan merasa, oh ya udah kamu pindah aja ke jaringan saya. Nanti saya kenalkan ke upline saya. Itu bahaya. Ya, jadi jangan pernah membahas bisnis Anda atau kondisi Anda, bahkan tanya bonus apa, jangan. Kalau kita ketemu crossline di acara besar, say hello, oke, saling semangati, cukup. Tidak perlu bahas yang lainnya.
Ya, kita harus menjaga no cross lining. Kenapa? Karena cross lining akan menghancurkan bisnis kita dan itu tidak instan. Ingat, tidak instan. Dampak negatifnya itu akan muncul mungkin berapa bulan bahkan berapa tahun kemudian. Itu sangat bahaya, Bapak Ibu. Ya, jadi bukan kita ketemu crossline nggak boleh bicara, ya, nggak mau nganggap crossline, no, ya. Jadi kalau ada di acara di satu kota, ada crossline mengadakan bisnis talk offline, kita ikut, ya, ramaikan acara itu, ya. Tetapi setelah itu kembali ke jalur masing-masing. Oke, no crosslining. Yang terakhir adalah no uplining, ya. Ini banyak orang yang tidak memahami, ya. Jangan salah gunakan upline Anda. Sekali lagi, upline Anda bukan atasan Anda, dan downline Anda bukan bawaan Anda, bukan atasan dan bawaan. Ya, ini adalah rekan kerja, kita berpartner. Kita ini sama. Bedanya upline mengenal bisnis ini lebih awal daripada Anda. Ya, tapi kita juga jangan salah gunakan upline. Upline ini siap membantu Anda. Ya, siap membantu Anda betul. Tapi saya tekankan ya, mohon maaf, upline Anda bukan pembantu Anda. Banyak orang salah menggunakan upline. Contoh, ya, contoh. Saya ini punya calon leader luar biasa. Dia leadernya bla 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 bla. Teleponnya saya kirim ke upline, ya, tolong prospekkan. Itu ada cara salah gunakan upline Anda. Bayangin, upline Anda belum tentu kenal sama leader tersebut. Betul kan? Dan itu referensi Anda. Bagaimana caranya Anda cukup lempar nomor ke upline Anda, upline Anda disuruh prospek, say hello, ya, untuk closingkan untuk Anda, itu sangat tidak masuk akal. Yang benar adalah bagaimana caranya Anda mempelajari cara edifikasi upline Anda, bikin janji, dan Anda hadir juga di acara tersebut. Dan pada saat upline Anda sedang presentasi, Anda belajar saat itu. Ya, hargai upline Anda. Ingat, upline membantu Anda, tapi bukan semena-mena harus gimana gitu loh. Ya, jadi kita harus hargai. Dan saya yakin upline akan menghargai Anda. Tidak akan menganggap Anda sebagai bawahan dan lain-lain. Jadi kita saling menghargai. Oke, jangan salah gunakan upline. Contoh lagi, kalau ada table talk ya, perorangan di tim Anda, ya, Anda cuman pesennya air mineral, ya. Nah, tapi kalau ada upline Anda, datang gitu, pesennya table talk-nya itu mungkin makanan lah, apalah, apa semua dipesan. Sekali lagi ya, upline Anda mau seberhasil apapun, itu adalah kerja kerasnya upline Anda. Jadi bukan berarti kalau ada upline Anda, ya Anda mendengarkan, dia seorang elit, dia penghasilan ratusan juta. Tapi sama, itu adalah haknya upline Anda. Suatu saat, kalau Anda menjadi orang yang berhasil juga, Anda sebagai upline, Anda digituin sama downline Anda seneng nggak? Ya kan? Pasti kita tidak akan suka juga kan? Jadi kita itu menghargailah. Ya, jangan berarti ada upline. Kalau misalkan suatu hari, mau gathering, mau kumpul, mau bahas meeting, upline Anda mengundang timnya intinya untuk ditraktir makan, kita bahas strategi, yuk, itu nggak masalah. Oke, jadi kita jangan salah gunakan upline kita. Dan jangan katakan hal-hal negatif tentang upline. Ini fatal sekali. Misalkan, suatu saat Anda punya janji untuk table talk, ya, dan upline Anda terlambat misalkan ya, telat datangnya, terlambat. Anda di depan calon Anda, calon mitra ya, Anda mengatakan, janji kita itu jam segini, Anda itu telat 15 menit loh. Wah, itu fatal sudah. Kalau Anda sendiri tidak menghargai upline Anda, orang yang melihat itu akan sama. Ya, itu akan membuat tingkat closing-nya sangat rendah. Ya, percayalah kepada saya. Ya, kalau Anda ingin katakan sesuatu negatif terhadap upline, nanti Anda bisa cerita ke upline saya, lain kali tolong ya, gini-gini. Nah, upline Anda mungkin bisa menjelasin, oh iya saya terlambatnya, mohon maaf, gini-gini. Ya, jadi jangan langsung disampaikan di depan calon mitra Anda, itu sangat bahaya. Ya, dan ini penting juga. Jangan ikut campur atas jaringan upline Anda. Maksudnya apa? Ya, maksudnya gini loh. Kalau misalkan di sebuah table talk, ya, kita bikin acara bersama-sama, banyak kan undangannya kan? Nah, ternyata banyak yang datang. Ya, lalu Anda melihat kiri kanan, undangan Anda kok cuma datang 2 orang ya. Tapi yang datang kok banyak, rame nih. Anda tanya kepada upline Anda, itu undangannya siapa? Upline Anda jawab kan, oh ya itu undangan saya. Lalu Anda langsung mengatakan seperti ini misalkan, nanti kalau join taruh di tim saya ya, taruh di bawah saya ya. Ya, sekali lagi ya, mungkin Anda yang pernah lakukan ini bukan berarti apa, tapi ingin saya sampaikan, upline Anda pun membangun 2 kaki. Ya, omset Anda adalah salah satu dari. Jadi upline Anda berhak untuk mengatur jaringannya Anda, apalagi orang itu Anda tidak mengenal.
Oke, ini adalah cara yang menghargai upline Anda. Ya, jadi jangan pernah untuk ikut campur. Kalau Anda dibantu spillover, diberi orang di tim Anda, ucapkan terima kasih. Kalau memang tidak, tetap ucapkan terima kasih karena bantuan itu bukan hanya spillover. Ya, Anda dibantu presentasi, Anda dibantu closing, Anda dibantu training, Anda dibantu ini dan itu adalah cara upline Anda membantu untuk Anda bisa sukses di sini. Oke, jaga hubungan baik dengan upline Anda. Biasanya seperti apa? Ya, kita jangan pernah berdebat. Bukan berdebat. Kita boleh berdebat dengan upline saya, upline Anda, tapi jangan pernah menyerang. Ya, menyerang itu seperti ini misalkan. Anda itu gini, Anda itu gini. Itu jangan. Kalau Anda berdebat tentang, oh masalah ini begini, menurut saya gini, ikut debat, oke. Tapi jangan ada kata-kata menyerang, itu akan merusak hubungan. Ini sangat bahaya, ini fatal banget. Jangan pernah menyerang. Ya, begitu juga Anda sebagai upline, jangan pernah menyerang, oh Anda ini bodoh, Anda ini, no. Ya, kita tetap menghargai. Jaga hubungan baik antara upline dan downline. Dan satu hal yang sangat penting, jangan ada hutang piutang antara upline dan downline. Ya, itu saran saya, ya, saran saya. Kalau Anda sebagai upline, kalau ada tim Anda benar-benar kesusahan atau gimana pun caranya, ya, ingin pinjam uang dengan Anda, berhutang dengan Anda, tergantung Anda. Anda mau pinjamkan, bukan pinjamkan artinya, Anda siap membantu, misalkan, saya butuh nih 5 juta untuk begini. Ya, tergantung Anda. Kalau Anda siap membantu, jangan dihutangin. Anda mungkin, ya udah saya bantu ya 1 juta. Ini saya cuma bisa bantu segini, nggak apa-apa. Anda gunakan ini untuk ini. Tapi kalau Anda nggak siap membantu, mending bilang apa adanya. Ya, jadi di sini kita sama-sama berjuang. Ya, sebisa mungkin kita berjuang dengan cara yang sehat. Kenapa saya mengatakan cara ini tidak sehat? Ya, banyak sekali hubungan upline dan downline rusak hanya karena masalah hutang piutang. Upline-nya dihutangi, dipinjemin. Sekali, 2 kali, 3 kali dijanji bayar, nggak bayar. Ya, akhirnya gimana? Akhirnya downline-nya setiap kali ada acara, saya sungkan, nggak enak ketemu upline saya, nggak datang. Ya, padahal upline-nya mungkin nggak merasa seperti itu. Ya, nanti akhirnya begini, akhirnya apa? Hubungan menjadi jauh. Ya, ini berapa lah ya cara agar kita tetap menjaga hubungan dengan baik ya antara upline dan downline. Oke, masuk ke sesi terakhir. Bagaimana kita memiliki sikap yang penting. Tadi sudah kita sepakati bersama bahwa attitude adalah yang terpenting. Anda ingin sukses di bisnis kita, ada langkah-langkah yang harus lewati 5 tahap dasar, ada prinsip-prinsip yang harus Anda mengetahui. Di sini pun ada 6 sikap penting kalau Anda ingin berhasil di bisnis kita. Pertama adalah semua lakukan dengan mindset yang positif. Artinya diawali dengan pikiran yang positif. Ya, tadi sempat saya katakan, apapun yang Anda pikirkan, itu akan menjadi ucapan. Ya, dan itu dilanjutkan dengan tindakan, menjadi sebuah kebiasaan dan itu terbentuk karakter Anda. Ya, itu sangat bahaya. Kalau Anda dari awal Anda tidak yakin dengan bisnis ini, saya pastikan Anda tidak bisa membesarkan bisnis ini. Tetapi Anda kalau melihat bisnis ini potensinya sangat besar dan terbukti hingga saat ini ya, dari Januari sampai Agustus ya. Ini dalam produktif ya, dalam arti ada produk itu banyak yang sudah menghasilkan ratusan juta, 300, 500 bahkan ada yang di atas 500 juta ya. Berarti bisnis ini luar biasa. Apakah Anda bisa seperti teman-teman itu? Nah, Anda harus berpikir positif. Kalau ada yang bisa, saya pasti bisa. Oke, positif dulu. Maka di situ ucapan Anda, cara Anda presentasi itu sudah berbeda. Kenapa? Anda memiliki kepercayaan diri dengan tingkat yang sangat tinggi. Kalau Anda tidak percaya diri, ya itu bahaya. Anda saat presentasi, Anda saat menyampaikan sesuatu, Anda tidak memiliki sebuah aura. Anda tidak memiliki sebuah power, ya. Nah, kalau teman-teman pernah lihat saya presentasi offline, sekitar saya hilang, teman-teman. Saya akan fokus kepada orang. Jadi orang itu akan saya giring, ya, bagaimana caranya, ya. Anda bisa coba itu. Mau presentasi Anda sebabak belur apapun, tapi kalau Anda memiliki keyakinan tinggi, bahkan salah-salah dikit nggak masalah, tapi Anda yakin, intonasi Anda yakin, gini, bro, orang itu kena keyakinan Anda itu sudah tertular gitu loh. Oh, keren ya bisnis ini ya. Percayakan saya. Ya, ini penting banget ya. Memiliki keyakinan maksimal ya. Anda harus yakin terhadap siapa? Perusahaan, produk, ya, marketing plan, support system dan tim Anda. Kalau Anda masih ada keraguan di bisnis kita, saya yakin bisnis Anda mungkin berkembang tapi slow.
Ya, coba dipikirkan teman-teman, yang pengembang timnya belum terlalu kenceng, coba lihat bagaimana dengan tingkat keyakinan Anda. Ya, tentunya itu duplikasi ya. Kalau Anda aja yang semangat, Anda yang yakin, dan tim Anda tidak seperti Anda, ya sama aja. Makanya kita butuh namanya duplikasi. Training-training seperti ini kita butuhkan. Komitmen, ya. Komitmen itu adalah sesuatu yang bukan kita ucapkan, tapi sesuatu yang Anda lakukan. Ya, banyak orang tuh, oh saya berkomitmen, ya. Nanti saya 3 hari pertama saya akan joinkan 25 orang. Ya, caranya saya begini-begini. Nanti dia coba hari pertama, hari kedua, hari ketiga tiba-tiba sudah menghilang. Ya, tidak memiliki sebuah komitmen. Ya, sekali lagi komitmen bukan untuk diucapkan. Anda nggak perlu ucapkan, Anda tunjukkan. Komitmen adalah sebuah tindakan. Oke? Disiplin ini penting ya. Jadi kita bagaimana kita itu harus disiplin karena tadi saya jelaskan di awal, kita semua memiliki 24 jam. Tidak ada orang yang punya lebih dari 24 jam. Bagaimana Anda disiplin mulai mengatur waktu Anda, ya, mengatur jadwal Anda, mengatur apa yang telah Anda sepakati, apa yang telah Anda komitmen di bisnis kita, itu harus Anda lakukan secara disiplin. Dan ingat, tidak ada bos di bisnis kita. Ya, Anda harus tahu, Anda harus memiliki sebuah impian, Anda harus punya sebuah tujuan untuk Anda tetap bisa disiplin di bisnis ini. Berikutnya adalah konsisten. Ya, kalau komitmen ini adalah awal kesuksesan yang tidak perlu Anda ucapkan, cukup Anda lakukan. Konsistensi adalah kunci kesuksesan. Kalau Anda komitmennya cukup di awal, ya, dan tidak memiliki konsistensi yang tinggi, lupakan sukses. Oke, jadi konsistensi ini adalah kunci dari kesuksesan. Apa yang telah Anda komitmen, Anda sudah lakukan disiplin, lakukan sampai Anda berhasil di bisnis kita. Yang terakhir adalah fokus. Banyak orang yang tidak bisa fokus di satu bisnis. Contoh ya, tahunya cuma mengejar sesuatu yang baru. Mohon maaf, mungkin ada teman-teman yang, oh ada yang baru saya join, ada yang baru saya join. Anda tidak fokus. Hari Senin Anda presentasi A, hari Selasa Anda presentasi B, hari Rabu Anda presentasi yang lainnya. Downline Anda, tim Anda bingung. Upline saya ini sebenarnya bangun bisnis yang mana? Saya boleh pastikan kalau Anda bercabang-cabang, tidak ada satupun yang bisa Anda benar-benar sukses di bisnis itu. Percayalah kepada saya. Fokus, seperti kita mau memanah, kita mau menembak. Apa yang kita lakukan? Kita saat membidik, satu mata kita pejamkan. Fokus ke sasaran kita. Itu yang kita sebut sebagai fokus. Ya, fokus kepada tujuan Anda, fokus kepada target ataupun impian Anda. Maka di sini ya, saya berharap dengan 6 sikap penting ini bisa membantu teman-teman untuk benar-benar tahu ya bagaimana kita bisa sukses di bisnis kita. Ya, tadi diawali dengan 4 kelompok manusia, saya menutup dengan 4 tipe manusia. Ya, apapun yang Anda dapatkan malam hari ini yang sudah saya sharingkan, ya, ini adalah pilihan Anda. Ada orang ya yang warna merah, ini bicara skill dan will ya, kemampuan dan kemauan. Kalau Anda orang yang tidak memiliki kemampuan, dan Anda juga tidak memiliki kemauan untuk belajar, atau 5 tahap lah proses yang tadi sudah saya sampaikan, maka saran saya, Anda jangan jalankan bisnis ini. Tidak akan kemana-mana. Ya, ini memang kenyataan. Mending Anda orang ya yang tidak memiliki kemampuan, tapi Anda siap untuk belajar. Anda memiliki sebuah kemauan. Itu oke banget. Tetapi kalau Anda punya kemampuan, tapi Anda tidak mau, tidak ada kemauan, saya rasa bisnis Anda juga begitu-begitu aja. Ya, tentunya saran saya, Anda berproses menjadi orang yang memiliki kemampuan dengan cara untuk memiliki kemauan di awal. Ini adalah yang paling luar biasa. Saya berharap teman-teman hari ini, ya ada 100 orang lebih, ya itu bisa masuk ke kategori yang keempat ini. Bentuk kemampuan Anda dengan cara kemauan. Rahasia sukses sebagai penutup saya, antara kemauan dan kemampuan. Orang sukses mau melakukan apa yang tidak kebanyakan orang tidak mau lakukan, ya, tidak mau. Maka orang sukses bisa melakukan apa yang orang lain tidak bisa lakukan. Jadi kuncinya di mana? Di mau, bukan bisa nggak bisanya. Kalau Anda mau, seperti awal saya saya ceritakan untuk pola sukses, yang penting Anda mau, ya. Maka tidak ada orang yang tidak bisa berhasil di bisnis kita. Oke, saya berharap dengan sini jangan berkecil hati, ya, dari teman-teman yang tadi menjawab angka 0, ya, Anda baru di industri ini, Anda berada di perusahaan yang tepat. Produk kita keren, bermanfaat, ya, CEO kita Pak Henry, Pak Robi, itu komitmennya sangat tinggi, ya, dan kita memiliki M-plan yang dahsyat, kita punya support system, ya,
dan Anda punya tim kerja yang luar biasa. Anda sudah berada di kendaraan yang tepat. Yang penting saat ini walaupun Anda belum benar-benar memiliki kemampuan, tingkatkan kemauan Anda dulu, dan ini adalah proses pertama yang harus Anda lewati. Oke, mungkin itu dulu dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi sebuah materi yang membantu ya, terutama teman-teman yang masih awam di industri ini. Ya, saya kembalikan kepada MC kita, Mr. Sandy, Bro Sandy. Terima kasih semuanya. Ya, selamat malam. Selamat malam, terima kasih Bro Dodo. Bro Ensis, bagaimana dapat sesuatu malam hari ini? Wah, luar biasa ya. Kita bersyukur dan Anda tepat sekali malam hari ini hadir karena Bro Ensis sudah memulai langkah pertama. Langkah pertama, ingat, belajar. Dan Bro Ensis mau belajar malam hari ini. Itu sudah langkah yang tepat. Dan Living for You dengan Legend Academy-nya sudah menyiapkan training-training untuk Anda. Setiap hari Senin dan setiap hari Rabu, silakan Bro Ensis luangkan waktu untuk maksimal mendapatkan training dari Living for You setiap hari Senin dan Rabu jam 7:30 malam. Khususnya untuk di hari Senin itu kami mengundang Bro Ensis juga untuk mengundang calon-calon mitranya untuk hadir di acara di hari Senin. Karena di hari Senin adalah hari bisnis talk, materi bisnis talk. Dan di hari Rabu seperti ini adalah waktunya Anda belajar, kita tenang belajar sama-sama jam 7:30 malam, kita konsentrasi luangkan waktu Bro Ensis. Senang sekali. Dan boleh saya minta komentar dari Bro Ensis malam hari ini, dapat sesuatu nggak malam hari ini? Boleh minta komennya di ruang chat. Siapa yang mendapatkan materi luar biasa malam hari ini boleh bilang, saya dapat. Wah, daging semua betul. Boleh berkomentar, silakan Bro Ensis. Ya, dapat sekali ya, Bro Ensis. Nah, saya memberikan kesempatan Bro Ensis juga, apakah ada yang mau bertanya? Silakan berikan pertanyaan di ruang komen atau di Q&A ya, Bro Ensis. Tetapi malam hari ini mungkin tidak bisa banyak. Sebelum pertanyaan ini dijawab, akan ada beberapa pengumuman dari Bro Fijar yang akan menyampaikan pengumuman dari Living for You. Saya persilakan Bro Fijar. Oke, thank you Bro Sandy ya. Ini materinya keren banget. Saya pun sebagai yang masih awam di bisnis multi level ini jadi tercerahkan sekali dengan materi Pak Dodo ini ya. Betul Thank you Pak sekali. Dodo, Saya keren banget juga, Pak. Saya juga beberapa kali mendengarkan dan mau belajar terus ini dan wah ini Betul. repeating ini perlu banget. Repeat ini perlu banget. Betul. Perlu Pak. Dan alhamdulillah recordingnya aman sih harusnya ya Pak Sandy ya. Siap, silakan. Itu yang perlu. Siap. Oke, Pak Sandy, saya izin informasi untuk promo-promo seputar di Living for You. Jadi Bro Ensis, selain materi yang daging semua tentunya, saya ada informasi menarik juga yaitu terkait promo Living for You. Yang mana promo ini itu besok itu udah last day ya. Jadi udah hari terakhir. Nah, jadi promo pertama adalah ini dia. Spesial promo launching new product. Nah, Bro Ensis yang belum tahu Liftera apa, Nano Airbrush apa, silahkan hubungi pengguna Anda. Nah, jadi ini adalah produk baru Living for You. Pertama ada Liftera dan yang kedua ada Hydro Nano Airbrush. Nah, dan untuk saat ini dari mulai 10 Juli sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023 yaitu besok. Nah, Living for You masih ada promo ini. Yang pertama, Bro Ensis ketika bergabung dengan satu eksklusif atau membeli satu Liftera senilai Rp21.200.000, Bro Ensis berhak mendapatkan free satu Hydro Nano Airbrush senilai Rp2.750.000. Nah, kemudian yang kedua, di sini ketika Bro Ensis membeli dua Liftera, nah senilai Rp42.400.000, itu berhak mendapatkan free 3 THz Hydro Nano Airbrush. Nah, kemudian yang paling luar biasa, di yang terakhir, ini ada beli 3 Liftera senilai Rp63.600.000 itu free 1 Liftera. Nah, jadi free produknya senilai 21 juta Bro Ensis semua ya. Dan yang terakhir, di sini ada beli 4 Hydro Nano Airbrush senilai Rp11.200.000, Bro Ensis berhak mendapatkan free 1 Hydro Nano Airbrush. Nah, mungkin di sini ada yang belum tahu kenapa saya harus membeli 3 Liftera dan juga dapat 4 ya. Jadi untuk apa Mas Pijar gitu kan? Untuk apa nih? Nah, jadi Living for You memberikan sebuah peluang bisnis yang mana peluang bisnisnya itu adalah Living Healthy House
Yang mana di sini untuk harga 1 kali terapinya ketika Bro and Sis membuka Living Healthy House itu senilai Rp120.000. Jadi harganya kami standarkan seluruh Indonesia Living Healthy House harganya harus segini. Nah, seperti itu ya. Nah, yang kedua, kalau misalnya ada yang mengambil paket 10 kali terapi, itu bisa Bro and Sis berikan harga di Rp1.000.000. Nah, ini saya ada contoh untuk BEP-nya ya. Nah, di sini contoh pertama, kalau misalnya Living Healthy House-nya masih awal-awal, mungkin 1 hari 1 mesin hanya bisa melayani 1 orang, berarti dikali 4 mesin, itu income-nya Rp480.000. Tapi kalau kita kalikan 5 bulan, Bro and Sis sudah lebih dari BEP loh. Ini udah dapat Rp72 juta ya. Padahal modalnya kita bisa tahu tadi Rp63.600.000. Nah, ini cuannya itu di luar dari marketing plan Living for You ya tentunya ya. Ini peluang bisnis lain ya. Nah, kemudian kalau misalnya lumayan rame, nah di 1 mesin ada 4 orang per hari, berarti 1 hari itu Bro and Sis mendapatkan income Rp1.920.000. Dan kalau kita kalikan 40 hari aja, nah Bro and Sis bisa mendapatkan Rp76.800.000. Nah, ini berarti udah untung Rp13.200.000 nih Bro and Sis ya. 40 hari aja loh dari bisnis Living Healthy House ini. Nah, kemudian ketika Bro and Sis membuka Living Healthy House juga tentunya disarankan untuk membeli Emret Diamond Hydrogen Water itu sebagai servis Bro and Sis kepada si yang terapinya, karena setelah terapi itu ketika meminum air tumbler tersebut hasilnya akan lebih maksimal. Nah, itu dia Bro and Sis ya. Nah, kemudian promo yang kedua, nah yaitu soft launching Living for You 2024 yaitu di Bali. Nah, jadi untuk syaratnya kualifikasinya diberikan kepada mitra yang belum mencapai WarriorNet Bali 2023 dan juga Malaysia Trip. Nah, jadi cukup menciptakan omset 5.000 BV di kiri dan juga kanan sesuai dari tanggal join. Nah, ini untuk yang belum pernah mendapatkan Bali 2023 dan juga Malaysia Trip. Nah, kemudian bagaimana untuk teman-teman yang sudah mendapatkan Bali 2023 dan juga Malaysia Trip? Nah, tentunya masih bisa berpeluang menghadiri soft launching ke Bali gratis. Itu syaratnya menciptakan omset 5.000 BV di kiri dan juga di kanan. Itu periode yang dihitung adalah 2 Agustus 2023 sampai dengan 31 Desember 2023. Nah, kemudian reward adalah berupa paket tour dan penginapan di Bali selama 3 hari 2 malam. Dan sebagai fasilitas transportasi, perusahaan hanya menyiapkan tiket pesawat pulang dan pergi dan titik keberangkatannya adalah dari dan menuju Jakarta atau Surabaya. Selanjutnya, reward tidak dapat diuangkan dengan alasan apapun. Kemudian pengalihan nama kualifikasi kepada pihak lain wajib mengikuti aturan perusahaan dengan mengisi formulir terlebih dahulu minimal 1 bulan sebelum jadwal. Nah, dan ketentuan peralihannya hanya bisa dialihkan kepada keluarga sesuai kartu keluarga atau mitra aktif di jalur sponsornya. Nah, jadi tidak boleh di luar jalur sponsorisasinya ya. Nah, dan peraih reward juga wajib mengikuti aturan perusahaan. Ketentuan perusahaan adalah mutlak, tidak dapat digugat. Promo tidak berlaku kelipatan. Nah, itu dia Bro Sandy, informasi dari saya seputar promo-promonya. Nah, tentunya keren banget nih, harus segera dikejar dan karena spesial launching new produk itu berakhir di besok nih Bro Sandy. Waduh, ya cepet-cepetan ini tinggal 2 hari. Harus cepet-cepetan nih. Tinggal besok malah. Tinggal besok 12 ya. malam. Waduh, Betul. ini segera teman-teman Bro and Sis follow up teman-temannya untuk segera ambil promonya. Jangan dilewatkan. Kebetulan juga ada satu yang saya belum input Lifteranya ini. Input lah. 3 ini ya. Gitu. Semoga hadir malam hari ini beliau ini ya. Amin. Terima kasih Bro Pijar. Terima kasih. Thank you Bro Sandy. Siap. Ya. Baik Bro and Sis semuanya, apakah ada pertanyaan yang Anda ingin ajukan kepada pembicara kita malam hari ini Bro Dodoli? Silakan ajukan di Q&A atau kolom chat untuk segera bisa disampaikan. Apakah ada? Sambil saya juga menyampaikan kepada Bro and Sis untuk bisa mengundang timnya di hari Senin dan hari Rabu. Jadi jangan lewatkan dan juga rugi sekali kalau tim Anda tidak mengikuti training-training yang ada dari Living for You. Tentu saja malam hari ini Bro and Sis sudah melihat bagaimana manfaatnya. Bro and Sis sudah melihat juga materinya yang luar biasa. Jadi
tentu saja materi ini akan menduplikasi kepada tim Anda dengan cara apa? Undang mereka untuk hadir di hari Senin dan di hari Rabu. Baik, saya rasa tidak ada pertanyaan, luar biasa sekali Bro and Sis. Dan jangan lupa untuk terus mengulang materi-materi ini untuk menguatkan kita dalam mengatur strategi kita di Living for You. Baik, untuk closing statement malam hari ini saya kembalikan kepada Bro Dodo untuk bisa menyampaikan closing statement kepada kami semuanya. Saya persilakan. Oke, baik. Thank you, Bro Sandy. Ini saya rasa ada yang bertanya ya dari Mr. Felix nih. Untuk ke Iya. Bali harus peringkat warrior dulu ya. Nah, ini mungkin saya jawab singkat aja ya. Tadi sudah dijelaskan dari Mas Fijar, artinya kalau Anda di tahun ini 2023 kan ada acara Bali dan Malaysia. Dan Anda di akun Anda, di ID Anda itu belum pernah mencapai Malaysia ataupun Bali yang 2023, maka pada saat Anda mencapai warrior saat ini, maka Anda berhak untuk mendapatkan soft opening yang akan diadakan Bali tahun 2024. Mungkin itu semoga menjawab ya, Mr. Felix ya. Oke, thank you. Oke, Bapak Ibu, terima kasih ya. Tadi waktunya agak sedikit panjang ya, jadi saya kelupaan waktu dikit ya. Tapi semoga teman-teman masih stay ya. Thank you teman-teman ya. Itu menunjukkan bahwa teman-teman yang hari ini ya, yang hadir itu benar-benar siap ya untuk melalui proses pertama, yaitu pembelajaran. Jadi sekali lagi ya, bukan untuk menggurui, tapi gimana pun ya, kita pasti berbagi. Suatu saat nanti dari Pak Hari ya, dari Pak Henry, mungkin dari Pak Robi ya, akan bergantian untuk memberikan kita materi-materi dari Legend Academy. Ada juga dari founder satu-satunya ya, yang seorang ibu dari Budian ya, Bro Santo yang terus berkembang saat ini yang luar biasa. Saya lihat tingkat closingnya, wow, semakin ngeri ya. Nah, berarti di sini kita sama-sama bertumbuh. Sekali lagi, kalau di awal teman-teman mungkin yang mengikuti sejak awal ya, jadi melihat bagaimana komitmen dari Pak Henry, Pak Robi untuk kita semua ya, apa yang dijanjikan itu dengan berjalannya waktu itu bukan hanya ucapan aja, tapi itu memang satu persatu itu ucapannya itu menjadi sebuah apa ya, terlaksanakan lah ya. Sampai saat ini kita sudah bisa punya living clinic, kita sudah memiliki mulai ada healthy house, ke depan lagi kita akan disiapkan untuk living cafe dan lain-lain. Itu luar biasa. Bayangin bagi teman-teman yang di awal yang tidak memiliki trust, tidak memiliki kepercayaan, ya, awal hanya melihat, waduh, produknya belum ada. Itu banyak yang muntaber ya, mundur tanpa berita. Aduh, setelah ada produk, kok belum ada testimoni, ya merasa nggak yakin juga. Tapi ya bagi teman-teman yang yakin, teman-teman yang melihat ini adalah kendaraan yang benar-benar tepat, yang benar-benar stay, ya memiliki keyakinan penuh bersama kita, pertumbuhan itu bisa kita rasakan saat ini. Walaupun kita belum apa-apa, kita baru take off ya. Tapi sekali lagi ya, ini adalah fakta ya. Teman-teman ya, terutama dari teman-teman leader ya yang sudah mencapai peringkat elit ke atas lah ya, elit gemuk lah ya bahasanya. Itu penghasilannya itu dalam waktu singkat ini sudah menembus 300 bahkan 500 juta, teman. Artinya apa? Living for You ini adalah sebuah kendaraan yang patut untuk Anda perjuangkan ya. Apapun profesi Anda, karena hari ini banyak teman-teman yang awam, mungkin Anda berbisnis dengan pola yang berbeda. Saya berharap dengan apa materi yang saya sampaikan hari ini bisa membuka mindset Anda, melihat bahwa industri network marketing ini memiliki potensi yang sangat luar biasa. Yang penting Anda tahu cara untuk mengerjakannya. Oke, mungkin itu dulu dari saya ya, Bro Sandy. Terima kasih. Saya ucapkan kepada teman-teman semuanya, selamat malam, salam sukses mulia bersama Living for You. Sampai ketemu lagi ya di Zoom kita berikutnya. Thank you teman-teman, selamat malam. Ya, terima kasih Bro Dodo. Baik semua teman-teman, Bro and Sis yang hadir pada malam hari ini, acara kita malam hari ini sudah selesai dan jangan lupa untuk boleh hadir di hari Rabu ke depan dan di hari Senin Anda bisa undang tim Anda, calon mitra Anda untuk hadir di Zoom Business Talk Living for You. Saya dengan Sandy, salam sukses mulia dari Living for You, Life Inspiring Unity. Selamat malam. Stand by. Thank you, Bro Sandy. Terima kasih, Bro. Audio, stand by. Lighting, stand by.
kita dengan harapan yang sama, menyatukan impian searah, saling menguatkan, saling mengingatkan, karena esok kan datang bahagia. Di negeri yang sangat teristimewa, lahir engkau sebagai pemenang. Ingin dapat terikrarkan, ingin semua merasakan life inspiring unity. Living for you adalah hadiah. Living for you pasti penuh cinta. Living for you seperti pelangi. Living for you hadir sebagai anugerah. Ayo semua cepat merapat, jadi insan sukses mulia. Take it or leave it, but take action now. Ayo semua cepat merapat, jadi insan sukses mulia. Take it or leave it, but take action now. Living for you adalah hadiah. Living for you pasti penuh cinta. Living for you seperti pelangi. Living for you hadir sebagai anugerah. Living for you, take it or leave it. Living for you hadir sebagai anugerah. Living for you, life inspiring unity.